Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-temanku semuanya dengan jejak langkah informasi perjalanan dan juga informasi tempat-tempat wisata menarik di Indonesia. Teman-temanku semuanya menjawab dari beberapa banyak komentar ya dari teman-teman semuanya yang menanyakan mengenai informasi rute ke arah Jatinangor National Flower Park atau Jans Park yang lagi cukup terkenal karena baru soft opening. Jadi kali ini kita akan sajikan informasi rute jika teman-teman mau ke destinasi wisata yang baru Jatinangor National Flower Park atau Jans Park menggunakan kendaraan umum maupun menggunakan sepeda motor. Jadi teman-temanku semuanya, ini adalah perempatan kampus Unpad. Jadi di sini semua titiknya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan mobil pribadi, menggunakan angkutan umum ataupun menggunakan sepeda motor, itu nanti akan semua ketemunya di perempatan Unpad ini. Ini jadi titik utamanya. Jadi dari perempatan Unpad ini, nanti dari perempatan Unpad ini ke arah Jatinangor National Park itu naik. Nah, jadi kita coba ilustrasikan. Jadi ini perjalanan kalau misalnya teman-teman dari arah Cirebon, kemudian Majalengka, Sumedang dan juga kota-kota lain di Jawa Tengah misalnya yang ke arah Bandung tapi tidak lewat tol, jadi lewat jalur Cadas Pangeran, jalur biasa ya, jalur utama sebenarnya dari Cirebon sampai ke Bandung. Nanti teman-teman akan sampai di Jatinangor. Jadi di Jatinangor nanti akan nyampe di sini, kemudian melewati beberapa titik yang teman-teman harus perhatikan. Jadi yang pertama nanti ketika sampai di Jatinangor, di sini akan ada satu pertigaan ya, pertigaan yang ke kiri itu ke arah Brimob, kemudian Brimob Polda Jabar. Yang ini juga nanti akan, kalau ke kiri ini nanti bisa tembus dengan jalan jalur selatan Jawa Barat ya. Nanti akan tembus jalan Jaike, kemudian jalur selatan Jawa Barat yang juga nanti bisa terus ke arah Jawa Tengah. Jadi dari pertigaan ini teman-teman terus lurus ya, terus lurus. Jadi ke arah ke arah Jatinangor. Di depan nanti juga akan ada persimpangan. Nah, ini persimpangan ini yang ke kanan ini sebenarnya yang tembusnya itu nanti di perempatan yang tadi, di perempatan Unpad. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan angkutan umum itu bisa saja nanti turun di sini. Jadi kalau di sini sebelah kiri dulu ada pos polisi ya. Jadi teman-teman bisa turun di sini kemudian nyebrang ke arah kanan. Itu nanti akan ketemu dengan perempatan yang tadi di video awal teman-teman bisa lihat ya. Jadi tadi teman-teman bisa turun di situ kalau yang menggunakan angkutan umum misalnya. Nah, kalau untuk teman-teman yang menggunakan sepeda motor ataupun misalnya menggunakan kendaraan pribadi tetapi tidak lewat tol, di persimpangan tadi itu nggak boleh langsung ke kanan ya. Jadi teman-teman lurus terus ke sini. Jadi nanti akan ketemu dengan ada satu pusat perbelanjaan ya, Jatos Mall di sini. Di sebelah kiri itu ada Jatos Mall. Jadi teman-teman tetap lurus. Jadi nggak boleh tadi langsung ke kanan karena itu larangan ya, untuk ke kanan nggak bisa. Jadi teman-teman lurus terus di sini, nggak terlalu jauh nanti teman-teman akan melewati beberapa pertokoan dan juga pusat perbelanjaan ya. Tadi ada Jatos, kemudian nanti di depan itu teman-teman akan melewati Gria ya, Gria. Nah, di sini teman-teman masih lurus terus. Jadi mungkin kalau dari perempatan yang tadi persimpangan yang tembusnya ke perempatan Unpad itu mungkin sekitar 3 atau 5 menit lah, nggak sampai 5 menit karena di sini juga di hari-hari biasa juga nggak terlalu macet. Weekend kadang cukup padat di sini, tapi ya nggak sampai macet ya, di area sini. Jadi nanti teman-teman setelah sampai di Gria ini, nanti teman-teman sudah harus mulai ambil jalur kanan ya. Jadi jangan di jalur kiri, karena di jalur kiri nanti untuk yang ke arah Cilenyi, kemudian ke arah pintu tol Cilenyi, kemudian juga ke arah Cibiru, Bandung. Jadi teman-teman ambil yang jalur kanan karena tidak jauh dari Gria ini
nanti setelah ada apa namanya kantor pemasaran Lopin ya kalau nggak salah, ini di sebelah kiri itu teman-teman nanti di sini itu akan mengambil arah putar balik. Jadi teman-teman nanti mengambil arah putar balik di sini. Kenapa teman-teman tadi saya sarankan untuk mulai mengambil jalur kanan, karena supaya nanti nggak susah ya teman-teman semuanya. Jadi di sini itu akan ada persimpangan kecil untuk putar balik. Jadi di sini teman-teman putar balik. Jadi kalau yang menggunakan sepeda motor maupun menggunakan kendaraan pribadi tapi nggak lewat tol, itu ngambil arah putar balik di sini. Nah, setelah putar balik di sini nanti akan ketemu dengan jalan utama yang dari arah Cileunyi. Jadi nanti yang pakai kendaraan pribadi lewat tol, kemudian exit Cileunyi, kemudian yang dari arah Bandung Kota, itu juga nanti semuanya akan ketemu di jalur ini. Jadi jalur ini tuh dekat dengan hampir apa namanya, mungkin sekitar 50 atau 100 meter itu sudah sampai di kampus ITB, kemudian nanti lanjut ke jalur selanjutnya ke arah kampus Unpad. Nah, nanti teman-teman akan sampai di sini. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman nanti akan ketemu dengan perempatan yang tadi ada di video di awal. Jadi di perempatan ini nanti teman-teman itu akan mengambil arah yang ke kiri atau ke atas ya. Jadi arah yang ke kiri. Jadi saya sarankan teman-teman di sini juga ambil jalur kiri supaya nggak susah. Nah, nanti teman-teman di sini itu belok ke kiri. Belok ke kiri. Jadi arahnya kalau yang menuju Janspark atau Jatinangor National Power Park itu ke arah atas ya, ke arah atas. Jadi di sebelah apa namanya, di perempatan Unpad ini ke atas. Nah, ini gambaran perempatannya tadi ya. Jadi kalau yang misalnya naik angkutan umum kemudian turun di yang tadi pos polisi, itu kalau nyebrang itu nanti akan nyampainya di sini. Jadi nggak jauh, nyebrangnya paling jalan kaki mungkin sekitar apa namanya 30 meter ya. Nanti akan nyampe di perempatan ini. Jadi nggak jauh ya, tinggal nyebrang sampai di perempatan ini. Nah, kemudian dari perempatan ini banyak ya di sini teman-teman, nggak usah bingung apa namanya untuk alat transportasi ke atas. Di sini juga di perempatan, dekat perempatan ini juga ada pangkalan ojek. Jadi kalau misalnya yang memang lebih nyaman menggunakan ojek di sini juga ada pangkalan ojeknya. Atau misalnya teman-teman mau menggunakan aplikasi online, misalnya dengan menggunakan ojek online, ini juga sudah muncul ya teman-teman semuanya. Jadi dari lokasi ini perempatan, ketik aja Jatinangor National Power Park, itu sudah muncul di situ. Udah sekitar 2,1 kilo tadi, dan tarifnya itu 13.000 untuk menggunakan GoRed, kemudian 23.000 tadi untuk menggunakan Gokar ya. Nah, nanti teman-teman akan naik di sini sampai di pintu gerbang belakang Unpad, kemudian ada apa namanya, Geraha Golf ya di sebelah kiri. Di apa namanya, untuk yang lapangan golfnya, kemudian masih terus lurus. Nah, ini sambil kita sekalian mau lihat ya, kita lihat juga teman-teman ini suasananya di hari Sabtu ya. Jadi tidak terlalu ramai seperti di awal-awal kemarin pada saat soft opening. Jadi cenderung sepi suasananya di hari Sabtu ini pagi sekitar jam 10 jam 11 tadi ke sana. Nah, ini setelah sampai di apa namanya, ada apa namanya, Pelang Selamat Datang ya untuk bumi perkemahan Kiara Payung, itu berarti sudah dekat dari sini. Jadi tadi teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya menggunakan apa namanya ojek itu hanya sekitar nggak sampai 5 menit ya, itu akan nyampe di lokasi wisata Jatinangor National Park ini. Jadi memang jaraknya nggak terlalu jauh, deket banget. Dari perempatan itu cuma 2 kilo, 2,1 kilo tadi kalau kita lihat di map ya. Nah, ini di hari ini, hari Sabtu, itu suasananya tidak terlalu rame ya, walaupun memang ada pengunjung, tapi di jalannya itu tergolong sepi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, mungkin nggak akan semacet pada saat kemarin soft opening ya, yang kemarin sempat apa namanya macet banget yang di tanggal 19 ya. Tanggal 18 nggak terlalu karena hari Jumat, jadi masih belum pada libur mungkin yang kerja dan lain-lain.
Nah ini kalau sekarang kondisinya cukup lengang ya, jadi di jalan itu lengang, terus kemudian ini sekilas tadi juga sempat masuk ngelihat suasananya di sini seperti apa. Sekarang sudah lebih ini ya, lebih tertata, jadi ada apa namanya di sini ada petunjuk untuk parkir mobil, kemudian parkir motor. Jadi kemarin pada saat soft opening sepertinya belum ada ya. Terus kemudian juga untuk parkirnya itu yang sekarang itu sudah ada eee, parkir otomatis ya. Cuman kalau tadi saya lihat itu masih manual, jadi ada petugas yang di situ. Jadi kalau parkirnya kemarin itu bayarnya di pintu keluar. Tadi kalau saya lihat di sini itu bayar parkirnya itu di pintu masuk ini. Jadi langsung di situ ada petugas dari Janspaknya, kemudian di situ akan apa namanya ngasih untuk apa namanya karcis parkirnya, kemudian nanti bayarnya di situ. Jadi untuk tarif parkirnya kalau saya lihat tadi masih sama ya seperti pada saat soft opening kemarin, jadi 10.000 untuk mobil, kemudian 5.000 untuk motor. Nah ini kalau lihat juga pengunjungnya ya tidak padat ya, tapi ada sih ada pengunjung, cuman nggak terlalu seperti yang kemarin pada saat soft opening ya. Jadi karena memang kemarin mungkin masih soft opening, jadi semua orang pengen tahu. Tapi kalau sekelas wisata baru ya, wisata baru pengunjungnya segini cukup ramai sih, cukup ramai lah, cukup ramai. Mudah-mudahan ke depan juga pas apa namanya akan lebih ramai lagi. Nah ini untuk lahan parkirnya juga di sebelah kiri kan lahan parkir mobil ya. Kemudian nah ini untuk lahan parkirnya mobil ini luas, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Nah untuk apa namanya parkir motornya, kalau kita misalnya masuk dari pintu gerbang itu berarti sebelah kanan. Berarti kalau kita lihat dari dalam ke arah pintu masuk, berarti untuk parkir motornya itu di sebelah kiri. Jadi kalau dari pintu masuk di sebelah kanan ya, sebelah kanan itu parkir motor. Untuk parkir motornya juga cukup luas ya. Apa namanya nantinya juga masih ada penyempurnaan kayaknya, mungkin tambah area parkir atau seperti apa, karena tadi saya lihat juga masih apa namanya ada tukang-tukang yang kerja di sana apa namanya untuk masang-masang paving dan lain-lain mungkin untuk area parkir ya. Jadi itu ya teman-teman semuanya informasinya tadi untuk rutenya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham lagi untuk semuanya. Teman-teman yang menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan umum atau menggunakan sepeda motor, itu udah gampang lah ya teman-teman untuk menuju ke apa namanya lokasi wisata Jatinangor National Power Park ini. Ya ini kita lihat juga pengunjung ya, hari ini hari Sabtu tidak terlalu rame sih, tapi lumayan banyak. Mungkin itu aja dulu teman-teman semuanya, mudah-mudahan membantu ya informasinya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.